Prinsip perkembangan bahasa pada anak. Perkembangan bahasa meliputi juga perkembangan kompetensi komunikasi, yakni kemampuan untuk menggunakan semua keterampilan berbahasa manusia untuk berekspresi dan memaknai. Perkembangan bahasa anak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Kecakapan menggunakan bahasa dalam pikiran merupakan perkembangan kunci yang membantu anak memecahkan berbagai masalah. Perbedaan perkembangan bahasa anak, baik bentuk maupun strukturnya, sangat dipengaruhi oleh latar belakang kultural dan sosial tertentu. Aspek yang membedakan perkembangan bahasa anak. 1. Kosakata. Pertama, perbendaharaan kata dihitung berdasarkan bentuk dan makna yang diucapkan dan dimengerti. Yang kedua, ada beberapa kasus perbedaan pemaknaan kata pada anak. Yang ketiga, kata tugas muncul kemudian, lebih dahulu nomina dan verba. Yang keempat, jumlah dan jenis kosakata tiap anak tidak sama, tergantung pada intelijensi anak, padanan yang diberikan, dan intensitas interaksi verbal. Perbedaan kedua, panjang kalimat. Pertama, selaras dengan angka tahun umurnya, misal 1 tahun, 1 kata atau 1 kalimat. Percakapan kurang dari 3 tahun anak masih terus berganti-ganti topik dalam 1 kali percakapan. Ketahanan terhadap topik meningkat setelah usia 4 tahun. Keempat, muncul tuturan untuk pemecahan masalah dan mengatasi situasi sulit setelah anak agak besar. Yang kelima, berbicara untuk merencanakan sesuatu dan berbicara sendiri sambil menggambar. Perbedaan ketiga, presentasi lisan. Yang pertama dipengaruhi oleh pemerolehan fonem dan fona, apakah cadel atau tidak. Yang kedua, dipengaruhi ada tidaknya gangguan berbahasa, misalnya gagap. Yang ketiga, perkembangan presentasi lisan. Yang pertama ada mendekut atau meniru. Yang kedua, meraban non-komunikatif. Yang ketiga, meraban komunikatif. 4. Perilaku nonverbal. Contoh perilaku nonverbal yaitu menyerukan perilaku berbicara orang dewasa, menggerak-gerakkan tangan secara berlebihan atau sebaliknya. Ada kalanya belum dapat membuat gestur yang tepat. Kalimat satu kata berkembang ke kalimat tunggal. Kalimat macam setara seperti lalu atau terus pada usia 3 tahun. 5. Cara mengatur pikiran. Beberapa hal yang mempengaruhi pemerolehan bahasa pada anak meliputi yang pertama nurture atau keturunan dan nurture atau stimulasi dari lingkungan. Yang kedua, kognisi. Yang ketiga, lingkungan. Dan yang terakhir, pengalaman-pengalaman yang penuh arti dan dapat dipahami. 6. Kaitan pola asuh dengan perkembangan bahasa pada anak. Seorang anak mulai berkomunikasi dengan orang yang paling dekat dengannya, yaitu ibu, ayah, dan anggota keluarga lainnya, yang diapresiasikan melalui tangisan, senyuman, atau gerak-gerik. Perkembangan bahasa pada anak mencakup 4 komponen, yaitu kemampuan berbicara, keterampilan menulis, kemampuan membaca, dan keterampilan menyimak. Pola asuh yang kreatif, inovatif, seimbang, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak akan menciptakan interaksi dan situasi komunikasi yang memberikan kontribusi positif terhadap keterampilan berbahasa pada anak. Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama, kesehatan. Anak yang sehat cenderung lebih cepat belajar berbicara daripada anak yang kurang sehat, karena motivasinya lebih kuat untuk menjadi anggota kelompok sosial dan berkomunikasi dengan anggota kelompok tersebut. Yang kedua, intelijensi. Anak yang memiliki kecerdasan tinggi belajar berbicara lebih cepat dan memperlihatkan penguasaan bahasa yang lebih unggul ketimbang anak yang tingkat kecerdasannya rendah. Yang ketiga, status sosial ekonomi keluarga. Perbedaan kondisi pada hal ini berpengaruh pada kesempatan belajar, seperti misalnya
pada keluarga yang kurang mampu, diduga kurang memerhatikan perkembangan bahasa anaknya. Yang keempat, jenis kelamin. Mulai usia 2 tahun, anak perempuan menunjukkan perkembangan yang lebih cepat daripada anak laki-laki. Pada setiap jenjang umur, anak laki-laki kurang betul tata bahasanya, kosakata yang diucapkan lebih sedikit, dan pengucapannya kurang tepat ketimbang anak perempuan. Yang kelima, hubungan keluarga. Hubungan ini dimaknai sebagai proses pengalaman berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan keluarga, terutama dengan orang tua yang mengajar, melatih, dan memberikan contoh berbahasa dengan anak. Yang keenam, keinginan berkomunikasi. Makin kuat keinginan untuk berkomunikasi dengan orang lain, makin kuat motivasi anak untuk belajar berbicara, dan makin bersedia menyisihkan waktu juga usaha yang diperlukan untuk belajar. Yang ketujuh, dorongan. Makin banyak anak didorong untuk berbicara, dengan mengajaknya bicara dan didorong menanggapinya, akan makin awal mereka belajar berbicara. Yang kedelapan, ukuran keluarga. Anak tunggal biasanya berbicara lebih awal dan lebih baik, karena orang tua dapat menyisihkan waktu yang lebih banyak untuk mengajarkan anaknya berbicara. Yang kesembilan, urutan kelahiran. Anak pertama lebih unggul, karena orang tua dapat menyisihkan waktu lebih banyak untuk mengajar dan mendorong anak yang lahir pertama dalam belajar berbicara. Yang ke-10, metode pelatihan anak. Pelatihan yang memberikan keleluasaan dan demokratis akan mendorong anak untuk belajar. Yang ke-11, kelahiran kembar. Umumnya terlambat dalam perkembangan bicara karena mereka lebih banyak bergaul dengan saudara kembarnya. Yang ke-12, hubungan dengan teman sebaya. Makin banyak hubungan anak dengan teman sebayanya, makin besar keinginan mereka untuk diterima sebagai anggota kelompok sebayanya. Yang terakhir, kepribadian. Anak yang dapat menyesuaikan diri dengan baik cenderung kemampuan berbicaranya lebih baik, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang pertama adalah perkembangan berbicara dan berbahasa pada anak usia 7 tahun. Pada usia ini, anak senang bercerita, senang mengabarkan pengalamannya secara rinci menggunakan gerak tubuh, dan senang menulis pesan dan catatan singkat untuk temannya, serta menulis cerita pendek. Anak mampu menggunakan susunan kalimat seperti orang dewasa, memahami dan menjalani perintah dalam beberapa tahap, dan mampu mengkritik hasil karyanya sendiri. Yang kedua adalah perkembangan berbicara dan berbahasa pada anak usia 8 tahun. Pada usia ini, anak senang menceritakan lelucon dan teka-teki, menulis surat kepada teman berisi deskripsi yang imajinatif dan mendetail, dan mempelajari kode kata rahasia. Anak mampu membaca dengan mudah kemudian memahaminya, melakukan instruksi, mengkritik dan memuji orang lain dengan cara mengulang-ulang ucapan populer dan kata umpatan, serta bercakap-cakap dengan orang dewasa dengan lancar. Yang ketiga adalah perkembangan berbicara dan berbahasa pada anak usia 9 dan 10 tahun. Pada usia ini, anak senang berbicara dan senang menggunakan ucapan populer yang sering diucapkan teman sebayanya. Anak mampu mengungkapkan perasaannya dan emosinya secara efektif melalui kata-kata, memahami dan menggunakan bahasa sebagai sistem komunikasi dengan orang lain, mengenali bahwa beberapa kata mempunyai arti ganda, dan menunjukkan pemahaman tingkat tinggi mengenai urutan tata bahasa. Yang terakhir adalah perkembangan berbicara dan berbahasa pada anak usia 11 dan 12 tahun. Pada usia ini, anak senang berbicara dan berargumentasi. Anak mampu menggunakan struktur bahasa yang lebih panjang dan kompleks, mengerti arti tersirat suatu kalimat, memahami konsep ironi dan sarkasme, serta menguasai beberapa gaya bahasa yang bisa berubah-ubah berdasarkan situasi. Anak akan menyelesaikan sebagian besar perkembangan bahasa pada akhir fase ini.